Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Ya, hari ini kita akan belajar PKN dan SPDB. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu sepanjang hidup kami. Bahkan sampai detik hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berikan kesehatan pada kami. Walaupun kondisi masih pandemi Tuhan, namun biarlah Tuhan kami boleh belajar dengan sukacita. Kami boleh menambah pengetahuan kami di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, sehingga kehidupan kami berguna di masa mendatang. Berkati Tuhan pembelajaran hari ini sehingga boleh berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan satu apapun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang kelistrikan ya. Tentang rangkaian seri, rangkaian paralel, terus kemudian tentang alat-alat yang menggunakan listrik ya, dari perubahan yang dulu ya belum menggunakan listrik, sekarang sudah menggunakan listrik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang contoh hak ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebenarnya kita hidup itu kita mempunyai hak dan kewajiban ya, kita mempunyai hak dan kewajiban. Tapi kita bahas dulu tentang apa toh hak ya, apa hak yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya kita akan membahas tentang manfaat listrik bagi kehidupan kita ya. Jadi penemuan dari Michael Faraday ya tentang listrik ini membawa perubahan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Ya, kalau di gambar situ kalian lihat ya, ada gambar satu keluarga Pak Rahmat sedang berkumpul bersama untuk melihat televisi. Ya, selain televisi, benda listrik apa yang ada di ruang Pak Rahmat? Ada kipas angin, ada juga radio tape recorder, ada lampu yang menerangi ruangan. Benda-benda listrik itu bisa digunakan bila ada aliran listrik. Nah, listrik memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Nah, ya, sekarang coba kamu amati nanti ya peralatan elektronik yang ada di rumahmu ya dan lingkungan sekitarmu. Apa manfaat listrik yang kalian temukan pada peralatan tersebut? Tuliskan pengamatan pada tabel berikut ini ya. Contohnya kalau listrik sebagai sumber energi itu untuk televisi ya. Terus nanti untuk apa lagi? Kemudian sebagai sumber panas ya. Itu contohnya setrika listrik. Terus kemudian apa? Ya, kemudian water heater ya. Jadi pemanas air. Terus kalau energi gerak itu kipas angin, terus apalagi nanti kamu sebutkan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hak ya. Kita akan mengidentifikasi tentang hak dalam kehidupan sehari-hari ya. Listrik sudah menjadi kebutuhan yang penting bagi kita ya. Bagi negara, listrik juga menjadi kebutuhan yang sangat penting. Tanpa listrik, roda perekonomian di Indonesia tidak bisa bergerak. Hal itu dikarenakan banyak industri yang menggunakan listrik dan bergantung pada listrik. Nah, mesin-mesin di perusahaan tidak bisa berjalan tanpa listrik. Komputer untuk kegiatan di perusahaan juga tidak bisa digunakan bila tanpa listrik. Nah, kalian sekarang sudah merasakan manfaat listrik. Kalian dapat belajar dengan nyaman bila ada penerangan ya. Kalau kepanasan ya ada AC, ada kipas yang digunakan. Kalian juga bisa menonton acara televisi yang dapat menambah pengetahuan kalian. Nah, semua itu adalah hak yang kalian terima
Nah, hak untuk mendapatkan manfaat listrik, apakah yang dimaksud dengan hak? Kamu perhatikan gambar-gambar yang ada dalam bukumu itu ya. Nah ya, ini adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, kemudian hak untuk bermain ya, hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, sudahkah kalian mendapatkan hak seperti gambar tersebut? Hak bermain, memperoleh pendidikan, dan hak memperoleh kasih sayang dari ayah dan ibu. Ya, itu hanya beberapa contoh sebagian kecil dari hak dalam kehidupan kita. Masih banyak hak yang dapat kalian temukan ya, hak di rumah, di sekolah, di masyarakat yang lainnya. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, menyampaikan pendapat, dan hidup aman di lingkungannya. Kerja keras dan sikap pantang menyerah dari Michael Faraday ya, menemukan listrik membawa perubahan dunia ke arah yang maju. Sikap itu harus kita contoh. Rajinlah belajar ya, dan berkarya. Teruslah mencari pengetahuan yang baru. Kalian mempunyai hak untuk berkarya dan kalian juga mempunyai hak untuk membuat penemuan yang baru. Nah, sekarang carilah contoh hak yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti kamu tuliskan dalam tabel ya. Contoh di rumah mendapatkan kasih sayang orang tua, di sekolah mendapatkan ilmu dari guru, di masyarakat mendapatkan hak untuk dapat hidup dengan aman, dengan tentram ya. Nah, nanti hak apa lagi ya, kamu bisa kerjakan nanti di buku. Nah, mengidentifikasi hak dalam keluarga ya. Mari kita lihat kembali ruangan Pak Rahmat ya. Dalam gambar itu ruangan Pak Rahmat ya, kegiatan apa yang sedang mereka lakukan, apa yang diperoleh keluarga Pak Rahmat, kamu tulislah dalam kolom berikut itu ya. Nah, untuk mengetahui alasan benda berbentuk lingkaran ya, amatilah lingkungan sekitarmu, carilah 5 benda yang kalian gunakan dalam aktivitas sehari-hari. 5 benda yang kalian gunakan dalam aktivitas sehari-hari. Benda tersebut menggunakan listrik. Ya. Nanti kalian cari apa yang terjadi jika benda tersebut tidak ada. Tulislah hasil dari pengamatanmu itu ya. Contohnya nama benda pertama itu cas-casan HP ibaratnya ya. Cas-casan HP itu kan menggunakan listrik. Nah, kalau tidak ada, apa yang terjadi jika benda tersebut tidak ada ya, dan seterusnya sampai nomor 5. Kemudian kita akan belajar tentang menyanyi lagu daerah ya. Belajar menyanyi tentang lagu daerah ya. Keluarga Pak Rahmat senang menyanyikan lagu daerah ya. Baik dari tape yang mereka miliki sering terdengar lagu daerah. Nah, berikut ini ada beberapa lagu kesayangan Pak Rahmat, yaitu Mariam Tomong dan Yamko Rambe Yamko. Ya, Mariam Tomong itu adalah lagu dari Tapanuli dan Yamko Rambe Yamko itu adalah lagu dari Papua. Nah, bagaimana kita bisa menyanyikan lagu dengan baik ya? Nah, supaya kita menyanyikan lagu dengan baik, ya, kita perlu berlatih membunyikan nada, ya. Kita harus tahu nada dalam menyanyi. Contohnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, itu adalah nada-nada yang ada dalam sebuah lagu. Nah, dalam nada itu ada jarak atau interval ya. Dalam nada itu ada jarak atau interval. Nah, interval nada ya itu adalah ada yang 1, ada yang 1,5, ada yang setengah, ada yang 2.
Nah, marilah kita amati ya gambar yang ada di halaman 20. Nah, ya. Nah, ini adalah nada yang berjarak 1. Dari do ke re itu 1, re ke mi itu 1, fa ke sol 1, sol ke la 1. Ini yang berjarak 1. Kemudian yang berjarak 1,5, ya, dari re ke fa itu 1,5, dari mi ke sol ya 1,5, la ke do ya la si do, nah itu 1,5 ya. Nah kemudian yang berjarak setengah, mi ke fa ya, do re mi fa itu setengah ya, sama si do ya, dari si ke do itu juga jaraknya setengah. Yang berjarak 2 ya, do ke mi, kemudian fa ke la. Nah, kita harus tahu jarak-jarak nada dengan baik agar kita bisa menyanyikan lagu itu ya sesuai dengan ritmenya ya. Nah, nanti kalian boleh belajar untuk menyanyikan lagu daerah ya. Bagaimana cara menyanyikan lagu daerah ya dengan baik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang partitur ya, partitur lagu daerah. Nah, negara kita ini kaya akan lagu-lagu daerah. Nah, nanti coba kalian cari satu lagu daerah ya, partiturnya itu, partitur itu adalah angka-angka gitu ya, not angka itu, not angka dan balok itu adalah partitur ya. Biasanya seorang dalam kelompok band ya, kalau kamu bisa sering lihat ya, itu di televisi itu ya, konser-konser orkestra gitu ya, mereka sering menggunakan partitur lagu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kiranya kamu dapat memahami pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.